Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan penyelidikan, kami juga telah terhubung dengan Kasih Humas Polres Indramayu AKP Tarno. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Tarno. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Yudi. Terima kasih banyak ya Pak Tarno sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Pak Tarno, yang pertama, apakah hasil dari penyelidikan kasus pembunuhan satu keluarga di Indramayu ini sudah ada perkembangan terkini Pak? Misalkan apakah ini sudah dipastikan pembunuhan dan pelakunya siapa? Ya, terima kasih. Perlu kami informasikan bahwa berdasarkan pemeriksaan olah TKP awal, penyidik telah menemukan bahwa dalam kasus ini terdapat peristiwa pidana. Untuk itu kami tingkatkan ke proses penyidikan. Seperti itu, Pak. Berarti sekarang sudah masuk ke penyidikan dan ada pidana di balik itu, Pak. Kalau diceritakan dari awal lagi, Pak, ini berarti dari informasi tetangga mencurigai ada bau tak sedap di halaman rumahnya atau seperti apa, Pak? Kalau kita lihat dari awal dulu, Pak. Oh, betul. Baik. Pada awalnya Polsek Indramayu Kota mendapatkan laporan dari warga yang merupakan kerabatnya yang sebelumnya beberapa hari di komunikasi terputus dengan pihak korban ini ya. Kemudian dari pihak warga atau kerabatnya masuk ke rumah tersebut karena di situ terdapat bau tidak sedap dan ada gundukan tanah yang informasinya terdapat kelihatan kaki potong ujung kakinya. Kemudian warga itu melaporkan ke Polsek. Kemudian Polsek bergerak cepat menghubungi Kasat Reskrim Polres Indramayu beserta tim Inafis, kemudian langsung ke TKP. Berdasarkan laporan atau informasi dari pelapor yang menunjukkan gundukan tanah itu, kemudian dilakukanlah penggalian. Dari hasil penggalian didapat 5 jenazah, yaitu 3 dewasa dan 2 anak-anak. Dengan kondisi yang sudah membusuk dan wajahnya tidak terlihat jelas. Untuk itu kami minta dikirimkan ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang Indramayu untuk dilakukan identifikasi dan otopsi. Demikian. Penghuni rumah itu juga 5 orang, Pak, berarti, Pak? Siap, informasi dan diduga memang jenazah adalah satu keluarga yang menempati rumah tersebut. Gundukan tanah itu ada di belakang rumahnya atau bagaimana, Pak? Betul, kebetulan di belakang rumahnya masih luas juga. Ada gedung sarang burung walet juga itu di dekat, di bawah pohon di situ, Pak. Berarti ada jejak yang tercecer di sana, Pak, ya? Jadi tidak dikubur dengan rapi begitu, Pak? Masih kita lakukan pendalaman. Karena tadi diceritakan ada yang melihat seperti ada kaki begitu dari gundukan tanah itu? Ya, betul. Untuk hal tersebut dan beberapa petunjuk di lapangan saat ini mohon maaf masuk ke tahap penyidikan belum bisa kami publikasikan. Akan lebih lanjut kami publikasikan selanjutnya, Pak. Kalau tentang waktu kematiannya ini, Pak, apakah bisa diinformasikan, Pak? Apakah sudah ada datanya? Kapan tepatnya waktu kematian? Untuk tepatnya waktu kematian perlu kami cek lagi dengan hasil dari forensik. Kami mohon waktu nanti, Pak. Apakah sudah meminta keterangan ke tetangga atau RT RW setempat, Pak? Maksudnya apakah mereka melihat ada orang-orang yang mencurigakan atau hubungan yang dengan orang lain mungkin bertengkar atau bagaimana ketika ke rumah itu? Betul. Kami sampai saat ini sudah meminta keterangan beberapa orang, beberapa warga termasuk kerabatnya. Untuk itu tim kami juga masih melakukan pendalaman untuk mengungkap kasus ini. Dan alhamdulillah kami juga dibantu oleh Polda Jabar serta Puslapor Mabes Polri. Kami mohon masyarakat bersabar, mudah-mudahan cepat terungkap. Mungkin pada saat ini saya mohon waktu juga. Baik.
Saya berharap kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan berita-berita hoax yang Hoax. tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang malah justru menambah kesedihan kerabat atau keluarga. Kami yakin masyarakat Indramayu adalah masyarakat yang religius, kekerabatannya sangat tinggi. Mari. Baik. Ibu, Kalau kami mohon CCTV doanya. apakah ada terpasang di dekat rumah itu, Pak? Ya, CCTV dan petunjuk-petunjuk lain saat ini masih dalam tahap penyidikan. Mohon maaf, belum bisa kami publikasikan. Akan lebih lengkap nanti kami rilis selanjutnya. Pak Tarno, begini Pak, kami mendapat pertanyaan dari warga Indramayu ya Pak ya, ketika informasi ini ramai, ingin memastikan, meskipun memang lagi diselidiki oleh polisi ya, apakah ini adalah perampokan karena khawatirnya jadi tidak aman, atau ini persoalan pribadi utang piutang. Nah, untuk memberikan keyakinan kepada warga Indramayu seperti apa Pak, bahwa tetap aman begitu Pak? Kami dari Polres Indramayu, insya Allah semaksimal mungkin memberikan pelayanan bahwa masyarakat Indramayu, khususnya situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Indramayu, insya Allah aman. Untuk pendalaman kasus ini kami mohon waktu, doakan kami mudah-mudahan segera terungkap. Berarti masih belum bisa diinfokan lebih lengkap Pak ya, apakah ini perampokan kah, apakah motifnya utang piutang kah, atau ada yang lain, belum bisa diinfokan ya Pak? Ya, sementara baru segitu Pak. Mungkin kedepannya akan kami rilis lebih lanjut, lebih detail. Kami mohon pengertiannya. Nanti ketika sudah ada hasil terbarunya ya Pak ya, izin kami boleh dialog lagi dengan Pak Tarno ya Pak ya, agar bisa kami pastikan seperti apa lengkapnya ya. Terima kasih banyak Pak, apresiasi untuk petugas kepolisian yang terus bertugas di sana Pak. Semoga bisa segera terungkap kasus ini. Terima kasih banyak Pak Tarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Dan kita ke informasi berikutnya, pemirsa, ini mengenai sidang etik kasus sopir rantis maut yang berlanjut ke personil kedua yang adalah pengemudi, pemirsa. Tim etik mendalami kronologis peristiwa dan adanya niat jahat. Sidang etik sopir kendaraan taktis Brimob Bribka Rohmat digelar di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan. Sidang dimulai pukul 9.35 waktu Indonesia Barat dan berlangsung tertutup dengan pengawasan langsung dari Kompolnas. Dalam sidang ini tim etik mendalami kronologis peristiwa. Fokus utamanya adalah apakah Bribka Rohmat menyadari keberadaan korban sebelum insiden fatal terjadi, serta komunikasi internal di dalam rantis saat kejadian. Bribka Rohmat jadi personel kedua dari 7 anggota Brimob yang disidang, menyusul Kompol Kosmas yang telah dipecat. Pemirsa, Kompol Kosmas Kaju Gai, polisi yang duduk di samping pengemudi rantis penabrak Afan Kurniawan, diputuskan mengalami pemberhentian tidak dengan hormat alias PTDH, dipecat dari Polri. Kosmas Kaju Gai dianggap melakukan tindakan tercela dan bertindak tak profesional dalam menjalankan tugas pengamanan aksi demo, pemirsa. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Tangis Kompol Kosmas pecah usai dinyatakan oleh Ketua Majelis Sidang KKIP memberhentikannya tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Mendengar putusan pemecatan, Kosmas Kajugai menangis, menyatakan ia tak memiliki niat melindas Afan. Ia menyebut peristiwa itu di luar dugaannya. Dengan kejadian atau peristiwa bukan menjadi niat, sungguh-sungguh demi Tuhan, bukan ada niat untuk membuat orang celaka, tetapi sebaliknya. Namun peristiwa itu sudah terjadi. Pada kesempatan ini, saya juga mau menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban Afan Kurniawan serta keluarga besar. Sungguh-sungguh di luar dugaan, dan saya mengetahui
ketika korban meninggal, ketika video viral. Terduga pelanggar di sini. Sementara itu Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut Kompol Kosmas Kajugai telah terbukti melakukan perbuatan tercela dalam menangani unjuk rasa sehingga mengakibatkan tewasnya Afan Kurniawan. 28 Agustus 2025. Terduga pelanggar di sini telah bertindak ketidakprofesionalan dalam penanganan aksi unjuk rasa pada tanggal 28 Agustus 2025 sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa yaitu atas nama saudara Afan Kurniawan. Sanksi